Kita tidak boleh lagi mengkompromi dengan Israel. Kompromi dengan Amerika. Sudut Israel akan hancur selanjutnya. Amerika akan hancur. Kufar akan hancur. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senayan dari kota Manado. Di awal tadi saudara-saudaraku, kita sudah saksikan bersama orasi dari sekelompok orang yang begitu bersemangat. Dan marilah kita ikuti bersama-sama cuplikan videonya berikut ini. Tidak bersatu hati dalam isu Palestina ini. Kita tidak boleh lagi mengkompromi dengan Israel. Kompromi dengan Amerika. Setuju tak setuju? Tak setuju? Akan pastikan kali ini peperangan menentang Israel. Mereka akan hancur selanjutnya. Anak-anaknya. Boleh tak boleh? InsyaAllah dengan pertolongan daripada Allah, doa daripada seluruh umat Islam seluruh dunia, akan pastikan Islam akan tertegak di atas muka bumi ini. Israel akan hancur selanjutnya. Amerika akan hancur. Kufar akan hancur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan marilah kita saudara-saudaraku ikuti bersama-sama tanggapan atau pernyataan daripada salah seorang tokoh muslim sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Israel adalah sebuah suku bangsa yang mungkin telah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hidup terusir sepanjang riwayat dan sejarah mereka. Israel di dalam kitab suci dikatakan sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka telah mengalami sangat banyak penderitaan di sepanjang sejarah kehidupan mereka. Bahkan sejak zaman Nabi Musa hingga Perang Dunia Kedua di zaman Hitler, bahkan hingga sekarang. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Anda tidak akan pernah sanggup menaklukkan suku bangsa Israel jika menggunakan kekerasan. Anda tidak akan pernah dapat mengalahkan suku bangsa Israel dengan senjata. Satu-satunya hal yang dapat menaklukkan Israel adalah ketika Anda mendatangi mereka dengan cinta, ketika Anda mendatangi mereka dengan kasih. Mereka suku bangsa yang super kuat. Bahkan satu-satunya suku bangsa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Alkitab yang pernah diberikan makanan secara langsung dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah suku bangsa Israel. Setiap manusia memang sama di mata Allah, memang sama di mata Tuhan. Namun kita pun tidak dapat memungkiri betapa istimewanya suku bangsa Israel di mata Allah, sehingga Allah dengan kasih-Nya mengirimkan makanan secara langsung dari surga kepada suku bangsa Israel. Mayoritas negara Arab sudah menyadari itu, kemudian menjalin hubungan diplomatik, menjalin hubungan persaudaraan dengan masyarakat Israel. Mungkin selama ini kita terlalu underestimate, terlalu berprasangka buruk kepada orang-orang Israel. Mereka tetaplah manusia ciptaan Allah, manusia ciptaan Tuhan, yang butuh rasa respect. Dan itu mulai disadari oleh sebagian besar negara Arab, negara Timur Tengah, yang kemudian menyadari bahwa satu-satunya cara
menjaga perdamaian adalah merangkul orang-orang Israel. Satu-satunya cara untuk memelihara perdamaian dunia adalah dengan memanggil mereka dengan sebutan saudaraku dan bukan sebagai musuhku. Dan sebenarnya negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, itu begitu dirindukan oleh orang-orang Israel untuk menjadi sahabat. Saya selalu mengatakan, jika Anda mencintai Palestina, jika Anda menginginkan kemerdekaan yang abadi dan kekal untuk diperoleh oleh saudara-saudara kita di Palestina, maka pemerintah Indonesia harus berhenti menganggap bahwa konflik Palestina dan Israel adalah konflik agama. Sebab itu bukan konflik agama. Israel dan Palestina ibarat dua saudara, dua bersepupu yang berebut tanah. Dan Gus Dur sebenarnya pernah memulai sebuah langkah berat untuk menjalin hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Namun beliau ditentang. Namun mungkin perjalanan sejarah harus mengajarkan kepada kita, pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Indonesia, bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik Israel dengan negara-negara Timur Tengah, wabil khusus dengan saudara-saudara kita di Palestina, adalah merangkul Israel atau dengan mengakui Israel sebagai negara berdaulat, agar kita dapat berbicara satu meja, agar kita bisa saling berangkulan dan berkata kepada pemerintah Israel dan berkata kepada rakyat Israel bahwa kita, pemerintah dan rakyat Indonesia, memandang mereka dengan tatapan yang sama ketika kita memandang saudara-saudara kita di Palestina. Wallahi, demi Allah, hanya cinta dan semangat kasih yang bisa menaklukkan bangsa pilihan Allah, Israel. Wassalam. Shalom. Kita sudah dengar dan saksikan bersama-sama, saudara-saudaraku. Di awal tadi ada sekelompok orang yang berorasi dengan penuh semangat. Tapi ada salah seorang tokoh muslim juga yang memberikan pernyataan, saudara-saudaraku. Bahkan pengakuannya tentang Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahwa dua kitab suci mencatat bangsa Israel pada waktu dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir, tempat perbudakan itu. Bangsa Israel diberikan makan oleh Tuhan sendiri, yaitu roti surga, saudara-saudaraku. Dan ini pengakuan dari tokoh muslim ini bahwa di dalam kitab suci, baik Alkitab maupun Al-Quran, menyaksikan hal itu. Jadi untuk meruntuhkan dan meratakan Israel itu memang sulit, saudara-saudaraku. Apalagi kita di Indonesia ini mau berbuat apa selain kita angkat dalam doa supaya keadaan di sana menjadi pulih kembali, perang cepat berakhir, dan keadaan di sana cepat jadi damai kembali. Hanya itu yang dapat kita lakukan, saudara-saudaraku. Tetap kita berdoa kepada Tuhan agar supaya perang antara Israel dan Palestina serta Hamas itu cepat berakhir dan keadaan di sana menjadi aman dan damai kembali. Demikian video yang sempat saya hadirkan pada kesempatan ini, dan kita akan jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.